Halo bro semuanya, kembali lagi dengan gue, Gali SDW. Hahau. Nah oke, sesuai judul. Jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang video yang membahas tentang master RAM cuy. Jadi banyak dari kalian, terutama subscriber gue dan follower gue cuy, yang nanya tentang master RAM ya. Nah jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang spesifikasi master RAM yang cocok untuk digunakan di motor kalian cuy. Nah sebelum gue jelasin semuanya, apa aja yang cocok dan harganya berapa, kemudian mereknya apa aja, kita intro dulu cuy. Jangan lupa suker ya, apa sih deh? Subscriber nah, jangan lupa subscriber guys. Nah oke bro semuanya, jadi sesuai judul gue bakal bahas tentang master RAM secara lengkap cuy. Jadi buat kalian yang banyak pertanyaan kemarin jadi insya Allah di video kali ini bakal terjawab semuanya cuy. Nah informasi buat kalian, jadi di motor gue ini sekarang sistem pengeremannya ada dua cuy. Untuk pengereman depan itu sudah double disc ya cuy. Jadi cakramnya tuh atau disc piringan itu udah dua dan aktif juga, kanan kiri itu udah aktif alhamdulillah. Kemudian untuk yang belakang pengereman itu masih standar ting-ting, belum diapa-apain, paling cuma ganti selang rem doang, pakai merek TDR, udah itu doang. Kalipernya masih standar. Nah kemudian gue bakal fokus untuk membahas pengereman yang bawah dulu cuy, sebelum nanti gue jelasin tentang master RAM ini. Nah informasi buat kalian, di motor gue ini udah support double disc cuy. Nah untuk yang kanan kayak gini, kalian bisa lihat. Untuk kaliper gue pakai merek dari RCB, ini tipe S1 dengan 2 piston dan ditambah juga dengan air scoop atau pendingin kaliper. Ya gue tahu di motor CC segini dan jarang banget buat kebut-kebutan. Gue juga nggak begitu ngelihat fungsinya banget, tapi gue lebih nyari ke tampilan looknya. Jadi kalian bisa lihat dari jauh tuh, dari jauh tampilan pengereman di bagian depan itu lebih padat ya, kalian bisa lihat, dengan ketambahan aksesoris yaitu namanya air scoop atau air cooler atau pendingin kaliper. Entah terserah kalian mau nyebut apa itu namanya, tapi intinya kayak gitu. Dan emang menurut gue nggak terlalu fungsi-fungsi banget, tapi masih berfungsi dikit karena di bagian belakang itu ada lubangnya cuy. Nah jadi ini namanya air scoop atau air cooler. Di sini ada lubang yang gede, di belakang sini ada lubang kecil juga, jadi langsung kebuang ke arah kaliper dan si cakram ini cuy. Jadi sebenarnya masih berfungsi juga, tapi mungkin nggak berfungsi 100% karena kecepatan yang gue lakuin itu nggak tinggi-tinggi banget sih. Dengan mesin masih standar dan dengan ban yang belakang seukuran kayak gitu, itu lumayan berat cuy. Jadi mungkin kecepatan paling tinggi yang bisa gue lakuin secara normal itu mungkin 100 km per jam doang cuy. Di atas itu masih bisa, tapi jarang banget. Itu untuk bagian yang kanan, kita beralih ke bagian kiri cuy. Nah untuk bagian kiri kayak gini, tampilannya sama persis kayak tadi, dengan kaliper 2 piston merek RCB yang tipe S1. Kemudian ketambahan juga si aksesoris air cooler ini, udah gitu doang. Untuk tabungnya itu tabung sebelah kanan, cuma dibalik sebelah kiri. Untuk video review ini udah ada di atas ini cuy, kalian bisa lihat atau nanti gue taruh linknya di deskripsi supaya mempermudah kalian cuy. Nah bro semuanya, jadi inti dari pembahasan yang barusan itu adalah gue udah pakai 4 piston di pengereman depan cuy, dengan merek RCB yang masing-masing kanan kiri itu 2 piston dan digabung double disc itu 4 piston totalnya cuy. Kemudian untuk selang rem ini yang bagian kanan gue pakai merek TDR dan bagian yang kiri itu merek biasa sih, merek murah, gue lupa namanya. Nah kemudian untuk master rem, di master rem ini gue pakai merek RCB juga yang tipenya S1, jadi sama-sama satu tipe sama si kaliper ini. Kemudian untuk master rem yang ini itu gue pakai diameter pistonnya 14 mm cuy. Jadi setahu gue ada 2 diameter yang di merek RCB ini sama si KTC itu, setahu gue ada 2 diameter piston cuy. Yang pertama ada 14 mm,
Kemudian ada 17 mm, mungkin ada juga yang 19 mm, tapi saat ini gue kurang paham. Jadi gue lebih paham dua diameter piston itu, yaitu 14 mm sama 17 mm cuy. Nah buat kalian yang pengen ganti master rem, tapi untuk pengereman itu masih standar, belum double disc, belum ganti kaliper, intinya kayak gitu, itu dengan ukuran piston 14 mm, entah kalian mau pakai merek apapun, itu udah cukup banget cuy. Kecuali 14 mm kayak punya gue ini, dengan sistem pengereman double disc 4 piston kanan kiri, itu sebenarnya pakem-pakem aja sih, tapi masih kurang pakem dikit menurut gue, kayak gitu cuy. Nah kemudian untuk yang master rem dengan diameter piston 17 mm, kalau dibuat pengereman yang depan masih standar, itu enak banget cuy. Karena teman gue udah pernah pakai juga dan gue udah nyobain langsung, itu feelnya enak banget. Tapi agak hati-hati juga, karena dengan diameter piston di master rem 17 mm itu bakal pakem banget untuk pengereman cuy. Nah kalau kondisinya udah double disc kayak punya gue ini, dengan diameter atas 17 mm itu enak juga. Jadi lebih enak dibanding RCB 14 mm punya gue ini cuy. Nah kemudian gue bakal ngebahas harga antara diameter 14 mm sama si 17 mm itu cuy. Kalau dari harga terakhir gue ngeliat itu harganya agak selisih jauh. Kalau nggak salah sekitar 500 ribuan. Tapi kalau misal gue salah, mohon maaf, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Kemudian tentang selang rem. Jadi gue saranin buat kalian yang ingin ganti master rem atau ganti kaliper, usahakan diganti juga selang remnya cuy. Jangan pakai selang rem standar motor kalian. Usahakan ganti selang rem yang racing, meskipun murah itu nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai selang rem original motor kalian. Karena kalau pakai selang rem original motor kalian, itu ukurannya dia bakal bisa melar. Mungkin yang awal kecil terus dia bisa melar kayak gini. Nah sedangkan kalau pakai selang rem racing kayak punya gue ini, itu ukurannya bisa stabil kayak gini cuy. Itu bisa dijamin ukurannya bakal stabil cuy. Untuk saran mungkin dari gua kayak gitu, tinggal kalian mau opsi kayak apa itu terserah kalian dan sesuaikan budget dengan kantong kalian cuy. Nah bro semuanya, jadi mungkin segini dulu aja video tentang pembahasan master rem. Jadi buat kalian yang masih bingung mau pakai master rem yang ukuran 14 mm atau 17 mm, itu balik ke opsional kalian sendiri ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian juga. Nah mungkin segini dulu aja. Kalau kalian menyukai video ini silahkan klik like, kalau kalian tidak menyukai video ini silahkan klik dislike cuy. Nah mungkin kalau kalian masih ada yang belum jelas tentang penjelasan gua di video kali ini, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar cuy, dan insya Allah bakal gua jawab semuanya. Dan mungkin segini dari gua Gali SJW pamit undur diri. Bye bye and see you next time cuy. Stay safe di jalan and I will see you on the next video. Bye bye.